Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu semuanya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat lainnya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menginput nilai rapot semester pada aplikasi rapot kurikulum 2013 untuk jenjang SMP. Nah, ini terbitan dari DIT SMP Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Jadi versi yang terbaru. Baiklah, pertama kita buka halaman dulu, kita buka aplikasinya dulu. Setelah masuk pada aplikasi seperti ini, lalu kita masukkan nama pengguna. Nama pengguna yaitu user Bapak Ibu guru. User atau password Bapak Ibu guru bisa minta ke admin operator aplikasi e-raport di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, baiklah, langsung saja ini saya akan mendemonstrasikan, saya mencoba bagaimana menginput nilainya ya. Saya akan mulai masuk login dulu dengan user Bapak Ibu guru. Ambil salah satu saja ya. Masukkan passwordnya. Nah, terus setelah kita tuliskan password, kita masuk. Nah, ini tampilan e-raport dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru yang menjabat wali kelas, berarti akan muncul menu wali kelas juga. Tetapi kalau yang tidak menjabat merangkap sebagai wali kelas, maka tampilannya hanya sampai sini Bapak Ibu, sampai input data nilai siswa ya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk menginput nilai siswa, kita bisa mulai dengan cara kita lihat data kompetensi dasar dulu Bapak Ibu. Ini data kompetensi dasar yang bisa dijadikan referensi Bapak Ibu semuanya dalam menuliskan SKKD nanti di saat input rapotnya. Nah, di sini sudah tersedia mulai dari kelas 7 mungkin sampai kelas 7, 8, 9 dan bahkan kalau kita lihat sampai akhir pun ada kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Selanjutnya, andaikan di sini itu ada kompetensi dasar yang tidak memuat kompetensi dasar yang Bapak Ibu ajarkan, maka Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan kompetensi dasar lewat di sini Bapak Ibu ya. Tambah, terus kemudian kita pilih ada berapa yang ingin ditambahkan. Nah, kita tuliskan di sini kolomnya. Oke, kalau satu ya nanti satu, kalau misalkan dua ya nanti akan muncul dua yang bisa ditambahkan. Oke ya, ini saya cancel saja, saya batal saja karena saya nggak menambahkan. Oke, selain itu selanjutnya ada data capaian akhir fase. Nah, ini akhir fase Bapak Ibu ya, ada fase A, fase B, fase C. Nah, ini harusnya fase itu kan ada di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, tapi saya nggak tahu entah kenapa di kurikulum raport kurikulum 2013 yang muncul fase ya. Oke, nggak masalah, memangnya sudah disediakan oleh SMP, kita ikut saja. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada input data nilai. Sebelum kita menginput nilai, kita awali dulu satu input tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti sebenarnya ada saat kita input nilai itu ada dua cara Bapak Ibu. Ada yang kita input manual satu persatu di aplikasi ini, atau alternatif kedua kita bisa mendownload dulu format Excel-nya, kemudian nanti kita input dalam format Excel baru di upload. Ini, tapi saya ini hanya mencoba ya Bapak ya. Saya akan demonstrasikan dua-duanya. Yang pertama dengan input manual. Kalau input manual berarti kita harus menambahkan tujuan pembelajaran dulu. Tambahkan tujuan pembelajaran, kita pilih tambah, kemudian masuk kelas yang ingin dituju ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita pilih jumlah tujuan pembelajaran yang mau ditambahkan. Kalau kita memilih satu, nanti kita hanya menambahkan satu. Kalau kita pilih dua, kita masukkan dua, tiga, dan seterusnya Bapak ya. Misalkan saya ambil tiga Bapak misalkan ya. Oke, nah maka akan muncul tiga kolom Bapak Ibu. Nah, kita pilih dulu mata pelajaran, katakanlah saya ambil sampel IPA ya. IPA, kita pilih mata IPA dulu. Nah, kita masukkan tujuan pembelajaran. Nah, misalkan
harusnya tujuan belajar ini Bapak Ibu bisa punya referensi di kompetensi dasar dari SIM tadi mengambilnya. Tapi ini karena saya nggak hafal Bapak Ibu, sayangnya menuliskan saja ya. Sebagai contoh saja, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi mapel Bapak Ibu masing-masing ya. Nah ini saya misalkan yang pertama adalah tak pilih saya pilih gerak makhluk hidup misalkan gitu. Terus kemudian yang kedua nanti ada misalkan saya pilih hukum Newton misalkan. Newton. Kemudian yang ketiga saya pilih katakanlah pesawat sederhana. Ini saya ambil topiknya saja Bapak ya. Tapi bisa ditulis lengkap Bapak. Misalkan siswa, kalau lengkap ini, siswa mampu katakanlah menguasai, ya kan, dan menyajikan contoh gerak makhluk hidup. Misalkan seperti Bapak Ibu ini yang contoh saja. Kalau pengen tadi saya ulangi, kalau pengen lebih baik, bagus, nah kita bisa ambil di kompetensi dasar tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya asal tulis saja Bapak Ibu ya, tapi jangan ditulis yang ininya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Oke, kemudian setelah kita isi, kita simpan ya. Kita simpan, klik simpan. Oke. Setelah disimpan, nah nanti kita selanjutnya kita input nilai Bapak Ibu. Nah, input nilai pilih kelas ya, pilih kelas. Nah, kita pilih kelas, kemudian kita pilih mapel. Nah, kita pilih mapel, nah, akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul ini di sini ada muncul tadi tujuan pembelajaran yang sudah kita inputkan. Karena tadi kita menginput 3, maka akan muncul option ada 3. Tujuan pembelajaran atau capaian kompetensi ya Bapak ya. Nah, ini kita input manual satu-satu. Misalkan yang pertama kita tulis 89. Oke. 89. Nah, andai kan si Ahmad Andra Saputra ini misalkan ya, dia sudah menguasai tentang hukum Newton. Terus ini yang siswa mampu menguasai menyajikan contoh drama hidup. Tetapi misalkan dia belum kurang menguasai kompetensi salah satu ini, misalkan kita pilih yang pesawat sederhana ya Bapak Ibu ya. Atau enggak dipilih juga masalah Bapak Ibu. Berarti gini harus kita centang ya. Menyesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa seperti itu. Idealnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Misalkan lagi Khairul Mutakin kita kasih nilai 78 misalkan aja ya. Ternyata Khairul Mutakin ini sudah menguasai, sudah capaian kompetensi yang tercapai, katakanlah hukum Newton sama pesawat sederhana. Tapi ada yang kurang dikuasai yaitu tentang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya dan setelah Bapak Ibu ya, Ahmad dan Akhyar misalkan ini. Kita sudah menguasai semuanya, misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus dan seterusnya Bapak Ibu. Silakan nanti diisi sampai selesai sejumlah siswa yang ada di data ini. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita simpan. Ini saya contoh 3 saja ya Bapak Ibu ya. Kita simpan. Nah, oke. Ini artinya tadi sudah berhasil 6 ya. Yaudah, ini yang kita lakukan dengan cara manual Bapak Ibu ya. Oke. Nah, cara manual seperti itu. Sebenarnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, misalkan oke, saya perlihatkan lagi boleh ya Bapak Ibu ya. Kita cek apakah nilai itu sudah masuk nanti ya. Misalkan aja saya ambil di cek di rapot ya, ada masuk atau belum ya. Nah, cek rapot. Nah, kelas A. Nah, tampilkan ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, ini IPA. Tadi kita mencoba IPA ya. Nah, ternyata sudah muncul nilai akhirnya 89. Terus nilai capaian kompetensinya berarti kompetensi hukum Newton, makhluk hidup, hukum dan mampu ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan kelihatannya ketika ada diskusi kayak gini, siswa mampu ini, kita nggak match ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita tuliskan poin pokok dari SKKD-nya saja Bapak Ibu. Kenapa cukup poin pokok? Karena kadang kalau kita tulis lengkap,
detail semuanya. Itu kalau kolomnya nggak muat, justru malah terpotong nanti redaksinya ya. Jadi kita bisa meringkasnya saja. Oke, itu cara satu persatu Bapak Ibu ya. Yang kedua kita bisa input dengan secara import, sistem import. Nah, berarti langsung kita pakai Excel. Nah, ini kalau menurut saya ini lebih mudah Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mulai lagi, kita pilih menu input nilai ya Bapak Ibu, terus pilih kelas di sini. Kemudian import nilai. Nah, import nilai Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih kelasnya lagi, kelas. Nah, terus kita pilih mapelnya. Nah, kemudian di sini ada menu Bapak Ibu. Kita download format kosong, ada ya. Kita format kosong, ada format ini juga bisa. Format kosong, kita klik, kita download dulu. Kita tunggu. Nah, tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, saat kita menggunakan format Excel ini, input ini, yang diperhatikan Bapak Ibu tidak boleh mengubah format, menghapus rumus, atau mengganti ini Bapak Ibu, nama file Excelnya ya. Karena kalau diganti, nanti otomatis kalau kita upload nggak mau masuk, karena sudah berbeda dengan yang awalnya tadi. Oke. Kita bisa masukkan nilai, misalkan kita pilih nilai. Ini saya ganti tadi Bapak ya. Kita lihat aja hasilnya. Anda 75 misalkan. Terus ini ada misalkan 98. Nah, 89 misalkan Bapak ya. Sambil keempat ya. Nanti kita lihat, atau kelima aja lah, sampai 5 siswa aja. Atau semuanya boleh. 87. 96, terus 99, 100. Keren Bapak Ibu ya. Kita sampel 7 Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilanjut sampai bawah ya. Nah, terus campan kompetensinya kita bisa menuliskan Bapak Ibu. Yang sudah tercapai apa saja. Misalkan tadi sudah tercapai, katakanlah gerak makhluk hidup. Nah, makhluk hidup. Terus ada lagi hukum Newton. Kemudian tadi pesawat sederhana. Oke. Terus kemudian kalau ada kompetensi yang perlu peningkatan, ya bisa dituliskan Bapak Ibu. Andai kan 3 ini yang satunya perlu peningkatan, ya kita taruh di sini gitu ya. Oke, contoh gitu ya. Misalkan, oke kita ambil yang katakanlah, andaikan saja yang pesawat sederhana ini belum perlu ditingkatkan. Oke, kita tulis pesawat sederhana. Misalnya gitu ya. Tapi andaikan tidak ada, nggak masalah, nggak perlu diisi di sini ya. Terus kemudian kita copy Bapak Ibu. Mau kalau disamakan kita tinggal copy. Kalau beda-beda bisa dituliskan masing-masing untuk tiap siswa ini Bapak Ibu ya. Ini saya copy saja Bapak Ibu ya. Kalau mengopinya itu gunakanlah paste special value ya Pak. Caranya gini, kita klik Ctrl C, kita copy, kita blok yang mau dipastekan, ditempatkan, oke, klik kanan, paste spesial, saya pakai value Bapak Ibu, biar nanti kita tidak mengubah format Excelnya. Takutnya barangkali ada format di Excel, terus saya copy biasa, itu nanti formatnya hilang, kan gitu. Kalau ini hanya mengopinya saja. Nah, oke, gini ya Bapak Ibu ya, nanti menyesuaikan ini ya. Boleh, ini saya copy juga lah, sekalian aja lah. Nah, spesial value. Oke. Nah, setelah ini kita simpan Bapak Ibu ya, kita simpan. Kita tutup dulu, close. Nah, setelah kita membuat mengisi format Excel, format nilai dalam bentuk Excel, kita menguploadnya lagi ulang lewat masih tetap di menu ini Bapak Ibu. Nah, ini ada import nilai, kita choose file ya. Choose file. Nanti kita cari ilmu tadi. Oke, di sini ya. Ini muncul file tadi, kita klik, kita pilih. Nah, open. Nah, kemudian ini kita klik upload nilai, upload data nilai. Kita pilih. Kita tunggu.
Kita tunggu Bapak Ibu ya. Oke, coba kita cek Bapak Ibu. 8A ya. Udah masuk atau belum ya? Nah, ini tadi belum masuk Bapak Ibu ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi import tadi, import nilai. Kita pilih choose kelasnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kelas kita, kelas, kemudian kita, oke. Nah, choose file, kita ambil format Excel tadi, terus mas open. Nah, setelah itu kita upload data file. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau berhasil berarti akan muncul seperti ini. Nah, ini. Nah, terus sudah di sini jangan lupa Bapak Ibu simpan data nilai. Kalau nggak disimpan nanti tidak akan masuk ke server Davodik utamanya ya. Oke, kita simpan. Nah, berhasil Bapak Ibu ya. Oke, inilah cara mengupload nilai Bapak Ibu ya. Jadi untuk mapel-mapel yang ini nanti bisa mencoba dengan cara yang berbeda ya. Ya dengan cara yang sama sebenarnya. Tapi mapel berbeda maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa mau cek sudah masuk atau belum, kita cek cetak rapot. Tapi ingat ya Bapak Ibu, menu cetak rapot hanya dimiliki oleh wali kelas ataupun operatornya ya. Nah, kita cetak rapot. Nah, tadi saya kan mengisi tadi sampai 5 ya. Kita lihat 5. Masuk enggak ya? Nah, oke. Nah, ternyata sudah masuk ya IPA-nya Bapak Ibu. Kita tadi kan fokus di IPA ya. Kalau misalkan mau mengikut yang lain silakan, nanti ada mapel yang lain ya. Oke. Kenapa cuma mapelnya 3? Ini 5. Nah, ini nanti tergantung yang bisa men-setting urutan mapel atau meletakkan ini hanya operator e-rapotnya Bapak Ibu ya, admin e-rapotnya Bapak Ibu ya. Jadi tugas Bapak Ibu guru tidak usah memikirkan urutan-urutan ini. Biarkan ini menjadi tugas dari admin e-rapotnya saja ya. Kita hanya sebagai guru kita hanya input nilai saja ya. Oke, saya rasa cukup ini yang bisa kita diskusikan, kita belajar bersama tentang input nilai rapot lewat rapot kurikulum 2013 DIT SMP itu untuk yang versi yang terbaru Bapak ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.